wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Senantiasa rasa syukur yang terus kita pupuk di hati kita, karena Allah masih beri kesempatan, kekuatan kepada kita, sehingga sampai hari ini Allah masih karuniakan kepada kita nikmat sehat dan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah saumnya. Selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita berada di iringan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki Jannatun Naimnya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat muda, shaimin, shaimat di mana saja berada. Pada sore hari ini menjelang berbuka, kami dari podcast SMK Muda ingin menyapa shaimin dan shaimat dengan menyampaikan kuliah 7 menit sebelum iftar dan berbuka pada hari ini. Mudah-mudahan nanti kultum 7 menit ini menambah wawasan dan memberi pencerahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fi surah Al-Baqarah al-ayah 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan suci Ramadan ini Allah beri nikmat yang tak terhingga kepada umat manusia, yaitu Allah turunkan pedoman hidup, apa yang disebut dengan Al-Quran, kalamullah, petunjuk bagi manusia. Isinya adalah pengetahuan, pembeda, penjelas bagi umat manusia untuk menjalani kehidupan ini. Shaimin shaimat yang berbahagia, dalam surah Al-Baqarah 185 tersebut Allah menyebutkan bahwa Allah turunkan Al-Quran pada bulan ini untuk manusia seutuhnya, yaitu sebagai hudan. Kata hudan adalah bentuk masdar dari kata hadaya. Kemudian di dalam Al-Quran itu setidak-tidaknya Allah mengulang sebanyak 307 kali kata hudan, baik dalam bentuk masdar, dalam bentuk fi'lul madhi, ataupun dalam bentuk fi'lul mudhari. Yang semuanya itu ada yang bermakna ilham, ada yang bermakna berisi pengetahuan, ada yang bermakna pedoman, ada yang bermakna penjelas, ada yang bermakna pemberitahuan. Semuanya itu berorientasi kepada bagaimana manusia bisa mempedomani Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Shaimin shaimat, sobat muda di mana saja berada, Ramadan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran itu, Rasulullah SAW memperkuat dengan hadisnya, man qara'a harfan minal Qur'ani falahu hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha wala aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Hadis Rasulullah SAW menyebutkan, siapa yang membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan 1 huruf, maka dia akan diupah menjadi 1 kebaikan, dan 1 kebaikan akan diupah 10 kali lipat. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, aku tidak mengatakan
alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika kita membaca alif lam mim saja, maka bermakna kita sudah digadang-gadang dengan 30 kebaikan. Soiman yang berbahagia. Allah menurunkan Al-Quran bukan hanya sebagai pengobat hati, bukan hanya sebagai pelipur lara, bukan hanya sebagai pengobat ketika gundah gulana, tapi lebih bagaimana Al-Quran itu bisa kita terjemahkan di dalam kehidupan ini. Contoh, Allah menyebutkan dalam Al-Quran mengenai perekonomian, sistem perekonomian, misalnya dalam ayat wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Masalah duit sekalipun Allah tentukan dalam Al-Quran, kalau kalian ingin berjual beli maka hindari riba. Kemudian masih banyak ayat-ayat yang lain yang mengatur kehidupan umat manusia ini, khusus untuk perempuan saat ini. Hal-hal yang paling privat sekalipun Allah beri pedoman. Misalnya dalam surat Al-Baqarah, bagaimana Allah menyebutkan cerita tentang haid. Ketika Rasulullah SAW ditanyakan tentang haid, yas'alunaka 'anil mahid. Ketika Rasulullah ditanya kepada kamu tentang haid, kul, katakan, kata Allah Subhanahu wa taala, huwa azan. Hal-hal yang paling privasi sekalipun, hal-hal yang sifatnya tidak terlalu urgen untuk dibawa ke publik, diurus oleh Al-Quran sebagai pedoman bagi umat manusia. Ini andaikanlah manusia tidak mau memanfaatkan Al-Quran ini, amatlah merugi. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, hal-hal yang sepele, sekecil apapun diurus oleh Al-Quran. Sekarang bagaimana kita mampu atau tidak, mau atau tidak menerjemahkan, mengaplikasikan, mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan. Contoh lain lagi, ketika perempuan harus menggunakan pakaian yang harus dia pakai, maka sesungguhnya ini diatur sudah sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur 39 dan surat ayat 33 dan surat Al-Ahzab 59. Bagaimana Allah menginstruksikan jilbab ini, bagaimana Allah menginstruksikan pakaian ini untuk seorang perempuan. Bukan hanya sebagai penutup badan, tetapi lebih daripada zina. Bukan zina, tetapi zina. Al-Quran sebagai hiasan bagi seorang perempuan, dan ia menjadi bahagian ibadah ketika perempuan memakai pakaian sesuai dengan syariat. Bukan hanya sebagai pedoman saja, tetapi setelah melaksanakan pedoman ini, perempuan akan diberi upah oleh Allah sekiranya sesuai dengan tuntutan Al-Quran. Berpakaian saja hal yang paling sederhana sekali, jika dipedomani Al-Quran ketika kita memakai pakaian, maka sesungguhnya Allah akan upah dengan pahala. Dua contoh yang saya sebutkan tadi adalah hal yang paling sederhana dalam kehidupan perempuan. Masalah haid, masalah berpakaian, semuanya sudah diatur oleh Al-Quran. Sekarang bagaimana kita? Apakah kita mau mempedomani Al-Quran atau hanya sekadar dibaca secara lisan saja lalu tidak diaplikasikan dalam kehidupan? Tapi sesungguhnya adalah yang disebut dengan hudan itu bagaimana kita mengetahui teori dan bagaimana pula kita mengamalkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di dalam ayat itu disebutkan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia menjadi pembeda antara apa yang diberi petunjuk dan apa yang menjadi pembeda, yaitu membedakan antara hak dengan yang batil, antara yang salah dengan yang benar. Karena Al-Quran adalah pedoman yang kebenarannya tidak bisa tertolak, ditolak, dan tak perlu ditolak. Oleh karena itu, soimin dan soiman yang berbahagia, mari kita berangsur-angsur untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Bukan hanya membaca dengan secara tilawah, secara lisan,
tapi lebih daripada mentadaburinya sekaligus mengamalkannya. Mudah-mudahan dengan mempedomani Al-Quran ini, insya Allah Allah beri janji kalian tidak akan sesat. Dan diperkuat oleh Rasulullah SAW, siapa yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, maka sesungguhnya dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Soiman yang berbahagia, pada sore hari ini mungkin itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Al-Quran yang sebagai hudan itu bisa kita pedomani, bisa kita baca, bisa kita tadaburi, dan bisa kita implementasikan di dalam kehidupan nyata. Itu yang dapat disampaikan. Nasrul minallah wa fathun qarib dari ruang podcast SMK Muda. Saya Kiparinda, Wakahumas SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita pada hari ini betul-betul mendapat ajrun dan jaza dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi